Hai, halo teman-teman kelas 11. Kita berjumpa kembali di materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Ini ada dua contoh soal, silahkan kamu baca dulu ya. Nah, sekarang kita akan coba di contoh yang pertama dulu. Tentukan posisi garis X tambah Y sama dengan 8 terhadap suatu lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke, kita lihat garisnya ya. Jadi sekarang kita ubah dulu garis X tambah Y sama dengan 8 itu menjadi X sama dengan 8 dikurangi Y. Atau kamu ubah Y sama dengan juga boleh. Nah, lalu persamaan ini yang nanti mau kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Ya, jadi di sini kita substitusikan ke bentuk persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian sekarang boleh kita ganti ya, variabel X-nya kita ganti dengan nilai 8 min Y. Oke, sekarang ini ekuivalen kita ganti dengan 8 dikurangi Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke, selanjutnya tinggal kita jabarkan bentuk kuadratnya. Ini 64, kemudian min 16Y ditambah Y kuadrat, kemudian ditambah lagi dengan Y kuadrat sama dengan 25. Ini cara yang sudah biasa dilakukan ya. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan menjadi 2Y kuadrat, kemudian min 16Y. Nah, sekarang konstantanya kita hitung ya. 64 dikurangi 25 itu positif 39 sama dengan 0. Dari persamaan yang diperoleh ini, sekarang karena yang ditanyakan posisi garis, maka kita harus cari yang namanya nilai diskriminan atau lambangnya D. Nah, D ini rumusnya kalian harus ingat, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, dari persamaan tadi kita peroleh nilai A-nya itu adalah koefisiennya variabel kuadrat ya. Jadi A2, B min 16, dan C konstantanya nanti 39. Nah, tinggal nilai A, B, C ini sekarang kita masukkan ke nilai D. Sekarang kita cari nilai diskriminan ya, atau D. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, tinggal kita isikan B-nya tadi negatif 16. Jadi, min 16 kuadrat dikurangi 4 dikalikan nilai A-nya 2 dan C-nya 39. Nah, tugas kalian sekarang menghitung nilai perkaliannya ya. 256 dikurangi 4 kali 2, 8 kali 39, yaitu 312. Ini sudah dihitung ya. Nah, sekarang berapa nilainya? Oh, ternyata negatif 56, dan itu artinya kurang dari 0. Jadi nilai D diskriminannya kurang dari 0. Ini artinya apa ya? Artinya adalah garis tersebut atau garis X tambah Y sama dengan 8 tadi yang ada di dalam soal itu tidak memotong lingkaran. Tidak memotong lingkaran berarti mereka tidak punya titik potong. Nah, sekarang ke soal yang kedua. Tentukan posisi garis Y sama dengan 2 min X terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 8Y min 6 sama dengan 0. Jika berpotongan, tentukan titik potongnya. Nah, untuk menjawab soal yang agak kompleks ini, sekarang sama dengan yang tadi, kita ubah dulu garis Y sama dengan 2 min X. Atau ini tidak diubah, bisa langsung disubstitusikan juga boleh. Di sini saya akan langsung substitusikan ke persamaan lingkaran ya. Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kita tinggal ubah Y-nya ya.
X-nya tidak kita ubah. Untuk Y kita ganti dengan nilainya yang ini. 2 dikurangi X kita kuadratkan. Kemudian dikurangi 4 kali X ditambah 8 dikalikan Y-nya kita ganti 2 min X dikurangi 6 sama dengan 0. Selanjutnya ini tinggal dijabarkan seperti biasanya. Untuk selanjutnya disederhanakan menjadi 2x kuadrat dikurangi 16x. Konstantanya kita hitung positif 4 tambah 16 itu 20, 20 kurangi 6 berarti positif 14. Jadi tambah 14 disama dengankan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat yang terbentuk ini boleh kita sederhanakan menjadi x kuadrat min 8x tambah 7 sama dengan 0 ya. Semua suku kita bagi dengan 2. Dari hasil kuadrat ini sama dengan cara yang pertama tadi, kita nanti harus cari dulu diskriminannya. Di sini kita peroleh A-nya 1, B-nya negatif 8 dan C-nya adalah positif 7. Nah, ini adalah modal kita untuk menentukan nilai D atau yang rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal kita masukkan nilai B-nya, AC-nya juga dimasukkan ke sini. Ternyata hasilnya adalah positif 36 yang artinya lebih besar dari 0. Jadi karena D-nya itu positif, berarti garis dan lingkarannya bagaimana? Kedudukannya adalah saling garis itu memotong lingkaran ya. Memotong lingkaran di 2 titik. Nah, sekarang caranya mencari titik potong dari lingkaran dan garis. Caranya begini. Dari persamaan kuadrat yang diperoleh tadi, kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya ya. Salah satu caranya kita buat pemfaktoran, yaitu X dikurangi 7 dan X dikurangi 1. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah positif 7 dan positif 1. Nah, sekarang karena sudah dapat nilai X, ini adalah X1 dan X2, maka sekarang kita cari untuk X sama dengan 7. Kita cari nilai Y-nya berapa. Y ini bisa kita peroleh dari kita masukkan ke soal tadi ya. Soalnya adalah yang itu. Y sama dengan 2 dikurangi X. Jadi sekarang tinggal kita ganti 2 dikurangi 7. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Sehingga diperoleh koordinat titik potong yang pertama adalah di titik 7, negatif 5. Dengan cara yang sama, sekarang kita cari untuk X yang nilainya 1. Maka nilai Y adalah 2 dikurangi 1. Sehingga nilainya adalah 1. Oke, dari sini kita juga bisa tuliskan koordinat titik potongnya adalah 1,1. Nah, mudah kan caranya? Oke, kalau kondisi ini digambarkan, maka kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini ya. Jadi lingkaran dan garis itu akan berpotongan di titik A dan titik B, di 1,1 dan 7, negatif 5. Terima kasih sudah menyimak video belajar ini. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa subscribe ya guys.